Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana cara membayar kafarat? Apakah langsung memberi makan kepada orang miskin atau bisa melalui amil untuk menyalurkannya? Boleh, kedua-duanya. Kalau kita melihat lebih maslahat langsung, kasih langsung. Pertanyaan yang lain, bagaimana hukumnya gaji PNS yang penyalurannya harus melalui bank konvensional? Para ulama berbicara ketika kaum muslimin telah terlibat dalam kehidupan keseharian mereka dengan bank, dan bank-bank konvensional menguasai negeri-negeri mereka. Maka para ulama membuat ketentuan, ketetapan. Pertama, hukum asal menyimpan uang di bank konvensional terlarang, kecuali darurat. Misal, untuk keamanan atau untuk transfer jual beli, membuka rekening, dengan tidak ada hubungannya dengan bunganya, tidak ada hubungan dengan bunga bank. Mereka pun mengatakan cari terlebih dahulu bank-bank yang syariat, yang benar-benar syariat, bukan atas nama syariat. Sekarang semuanya atas nama syariat, sistemnya sama. Walhasil apabila darurat seperti ini tidak mengapa, tapi diberitahu tidak mengambil bunganya. Ayah saya harus melakukan cuci darah 2 kali seminggu, sementara penghasilan beliau tidak mencukupi, lalu beliau mengikuti BPJS sebagai anak. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak bayar, boleh. Kalau bayar, maka itu merupakan sistem yang diharamkan dalam Islam. Maka dicari jalan keluarnya. Kaum muslimin harus memberikan bantuan. Yani kalau BPJS itu tidak bayar, yani sosial dari pemerintah, tidak apa-apa. Tapi kalau bayar, maka itu sama dengan asuransi. Pertanyaan yang lain, bagaimana hukumnya memakan jamuan dari saudara, seperti dari om, dari tante, sedangkan kita mengetahui bahwa mereka bekerja di bank? Apakah harus menghindarinya? Kalau iya, bukankah ada kemungkinan bisa memutus tali silaturahim kalau terus-terusan menghadiri jamuannya karena ada rasa tidak enak? Ini pertanyaan langsung jawaban dia. Tidak mengapa. Tidak mengapa kita dijamu oleh orang yang berpenghasilan seperti itu, atau umumnya uangnya dari situ. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah diundang makan oleh salah seorang perempuan Yahudiyah, padahal penghasilan orang Yahudi atau umumnya penghasilan mereka dari hasil riba. Nabi SAW makan hidangan yang dihidangkan perempuan Yahudi itu, yang telah diberi racun oleh si Yahudiyah itu. Jadi tidak aneh kalau
Sekarang ini orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina. Nabi yang mulia saja sallallahu alaihi wasallam diracun, hendak dibunuh oleh Yahudiyah perempuannya, apalagi lakinya. Dari kejadian itu keluar begitu banyak hukum. Di antara hukumnya adalah boleh kita memenuhi undangan non-muslim atau jamuan yang mereka hidangkan selama jamuannya itu halal, dagingnya halal, makan. Walaupun kita tahu penghasilannya dari misalnya dari riba dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jual beli dengan dua harga ini dibolehkan dan dianggap sah oleh Lajnah Daimah dengan syarat sebelum berpisah si penjual dan si pembeli ini sudah bersepakat apakah dia mau membeli kontan atau kredit. Mohon dijelaskan Ustaz bagaimana khilafnya dalam masalah ini. Memang ada khilaf di antara ulama, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Apabila kamu berselisih tentang sesuatu apa saja, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengembalikan kepada Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang sistem jual beli seperti itu. Dan tentu ini tidak tersembunyi bagi atau oleh para masyayikh di Lajnah Daimah. Penafsiran yang berbeda. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a bai'ataini." Barang siapa yang menjual dengan dua harga fi bai'atin, di dalam satu penjualan. Mari kita merujuk kepada tafsir kaum salaf. Bahkan sebagian rawi menafsirkan dan sebagian dari kaum salaf menafsirkan bahwa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan ialah kontan sekian, kredit sekian. Ini banyak sekali kaum salaf yang menafsirkan seperti ini. Sampai-sampai Al-Imam An-Nasai, tahu Al-Imam An-Nasai di kitab sunannya, antum bisa buka di bagian kitab jual beli, menafsirkan seperti itu. Kontan sekian, kredit sekian. Berarti ini lebih dekat tafsirannya, dinisbahkan dengan tafsiran dari Lajnah Daimah. Tafsiran kaum salaf, Sufyan Ats-Tsauri dan kawan-kawannya, sampai kepada Imam An-Nasai, menafsirkan dua harga dalam satu penjualan adalah kontan sekian, kredit sekian. Tentu lebih tentram kita mengambil tafsir mereka ini, dan lebih dekat kepada zahir nas. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man ba'a bai'ataini." Barang siapa yang menjual
dengan dua harga fi bai'atin, dalam satu penjualan, falahu awkasuhuma, baginya, bagi penjual menentukan salah satu dari dua harga itu, yakni harga yang termurah. Harus ditentukan, bukan seperti syarat yang disyaratkan oleh di pertanyaan ini dari Lajnah Daimah. Sebelum berpisah si penjual dan si pembeli sudah bersepakat. Tidak. Ini penjual harus menentukannya harga. Kalau tidak, awil riba, ada pilihan. Ilatnya adalah, sebab dilarangnya itu adalah bukan ketidakjelasan harga, bukan itu. Dan itu yang dipahami oleh sebagian masyayikh seperti Lajnah Daimah dan kawan-kawannya. Ketidakjelasan harga. Ilatnya di sini bukan tidak jelas harganya. Harganya sudah jelas. Kontan sekian, kredit sekian. Dan itu riba. Kalau tetap seperti itu, riba. Kata Nabi, engkau tetapkan satu harga atau riba. Kan itu. Falahu awkasuhuma awir riba. Salah satu dia harus memilih dari dua pilihan. Ini lebih tepat. Masuk ke dalam bab riba. Saya kira jelas. Sangat jelas. Ustaz, dalam kondisi sekarang di mana pemerintah tidak mengambil zakat kita, ini sangat kita sayangkan. Harusnya pemerintah, ini yang kita harapkan, bersikap tegas untuk kaum muslimin saja. Mengambil, menagih, bahkan menghukum mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Dilipatkan. Seperti pemerintah menagih, menangkap mereka yang tidak mengeluarkan pajak. Padahal pajak tidak berdasarkan wahyu. Zakat jelas berdasarkan wahyu. Apakah boleh setelah harta kita sampai haul dan nisab, kita langsung membayarkannya ke orang miskin tanpa perantara yayasan pengambil zakat? Jelas boleh. Bahkan andai kata pemerintah juga menagih, ya, mengambil, lalu kita keluarkan sendiri dan sudah diketahui, boleh. Zakat itu langsung kita keluarkan. Apalagi sekarang kita serahkan sendiri, dan yang paling berhak menerima bagian zakat kita adalah keluarga kita. Siapa yang mengeluarkan zakat untuk keluarganya, maka dia mendapat dua pahala. Saya bawakan hadisnya di sini. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang awam dan saya ingin bertanya, apakah untuk menegakkan ekonomi Islam kita harus mendirikan khilafah dahulu sebagaimana yang disiarkan oleh ormas tertentu? Tidak. Sampai kapan? Bisa kita tegakkan orang per orang, masyarakat kaum muslimin. Seperti di sini tempat perdagangan, mereka menjalani sistem syariah. Tidak ada riba, tidak ada perjudian, dan seterusnya. Bisa, antum bisa. Tidak berarti tidak ada khilafah itu negara ini bukan negara Islam, tidak. Khilafah bukan tujuan yang asas, tapi khilafah masuk dalam bab
Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Untuk menegakkan sesuatu yang wajib ditegakkanlah itu. Daulah ini, negeri ini, bilad ini dan biladul kaum muslimin itu negeri-negeri Islam. Tidak berarti belum ada khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah kaum muslimin, kemudian negerinya negeri kafir. Tidak. Dan tidak termasuk ke dalam rukun iman dan rukun Islam. Dan ini adalah salah satu dari ajaran Rafidhah Syiah, imamah. Padahal bukan itu dulu, tauhid dulu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana pandangan menurut syar'i perihal ketika istri kita hamil kemudian di USG, dan bagaimana sikap kita perihal hasil USG tersebut? Di awal telah saya jelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim, wa ya'lamu ma fil arham. yakni saat bertemunya dua mani dan dengan izin Allah menyatu di dalam rahim, tertutup rapat, itu adalah kegaiban mutlak. Tidak ada siapapun yang tahu kecuali Allah. Dan para malaikat bertanya kepada Allah yang diwakilkan di rahim, ini mani, laki atau perempuan? Ini menjadi kekhususan Allah. Tetapi apabila ia dengan izin Allah hamil dan nyata kehamilannya terlihat oleh semua orang, hamil, bukan gaib lagi, dan yang di dalamnya gaibnya gaib nisbi. Sebagian manusia yang ahli dengan peralatan canggih dapat memprediksi, memperkirakan, karena ia telah jadi, telah Allah tentukan anak laki atau anak perempuan. Sebelum ditentukan Allah tidak ada yang tahu. Sebelum jadi manusia tidak ada yang tahu. Masing di rahim. Allah katakan wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian dengan izin Allah, Allah takdirkan jadi manusia. Berlalu 120 hari lebih, Allah tiupkan ruh, jadilah manusia. Kemudian berjalan terus, maka ia telah jadi manusia dan telah ditentukan laki dan perempuannya. Maka kita tidak melihat, tapi tahu itu hamil, manusia di dalamnya. Laki dan perempuannya tidak tahu. Kemudian sebagian manusia menemukan alat untuk memprediksi, memperkirakan. Boleh atau tidak? Boleh. Karena ia bukan kegaiban mutlak,
dan juga tidak selalu benar. Karena itu terkaitlah dengan insya Allah. Seperti cuaca kan ada tanda-tanda cuaca mendung. Apa yang biasa kita katakan? Akan hujan insya Allah. Barangkali akan hujan insya Allah. Mungkinkah kita katakan matahari terang, siang bolong, sebentar lagi hujan? Tidak ada tanda. Dari mana kita tahu? Apabila Rabbuna Jalla Dzikruhu telah memberikan tanda, karena sunnatullah berlaku di alam semesta ini, dan sebagian manusia mengetahuinya dengan sunnatullah itu, seperti pelayar, pelaut, tahu ini musim ombak, ini bukan musim ombak, ini dengan arah bintang alamat ke sana. Tidak gaib. Begitu juga perakiraan cuaca. Karena Allah Jalla Dzikruhu, tapi pasti waktunya tidak ada yang tahu. Kadang-kadang diperkirakan tapi tidak turun hujan. Waktu pastinya tidak ada yang tahu. Seperti gempa, kan ada badan yang memprediksi agar manusia waspada dan lain sebagainya. Tanda-tanda yang Rabbuna Azza wa Jalla jelaskan, tapi kapannya pastinya tidak ada yang tahu. Apabila Allah kehendaki tiba-tiba, maka dia akan terjadi, dan kebanyakan tidak ada persiapan. Seperti kapan hari kiamat? Jatuh pada hari apa? Nabi yang mulia SAW memberitahukan hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Gak ada yang tahu. Ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi USG tidak apa-apa, karena dia gaib nisbi, bukan gaib mutlak, sudah jadi. Manusia mempunyai alat untuk melihat, sama juga dengan ronsen, mengetahui apa yang ada dia, jantungnya bagaimana dan seterusnya. Kita kalau bukan ahlinya dan tidak dengan alat, tidak tahu apa yang terjadi di dalam badan kita ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya berkaitan dengan ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah, hukumnya mustahab, karena ia mengingatkan kepada kematian. Ibrah yang besar. Faedah yang kedua, kalau kubur itu kubur kaum muslimin, mendoakan mereka, bukan minta doa dari mereka. Mendoakan mereka, khususnya ziarah ke kuburan orang tua. Apakah ada niat atau doa khusus? Niat tempatnya di hati, tidak ada sangkut pautnya dengan mulut. Seperti antum dari rumah kemari, dengan sendirinya sudah niat. Apakah ketika melangkahkan kaki dari rumah antum mengucapkan, saya berniat datang ke Masjid Riyadhus Shalihin untuk belajar kepada Ustadz Hakim dengan kitab Syarah Aqidah Salam lillahi ta'ala. Orang yang dengar antum mengucapkan gitu menyangka antum apa? Ngapain nih orang dia? Ketika akan makan antum mengucapkan, saya niat makan sayur asam dengan nasi, sayurnya sayur asam, lauknya tempe, tahu,
lillahi ta'ala bismillah gitu. Enggak seperti itu. Niat adalah artinya al-qasdu, menyengaja mengerjakan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan, tahu. Karena itu kalau dia melakukan sesuatu yang tidak dia tahu, yang tidak dia sengaja, maka dianggap dia tidak niat. Dan tempatnya di hati dengan sendirinya. Jadi apakah ada niat atau doa khusus ketika menziarahi kuburan orang tua, atau sama ketika kita menziarahi kuburan kaum muslimin pada umumnya? Sama. Ada doanya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, mengucapkan salam. Kemudian dari hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mendatangi kubur Baqi', diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan mereka. Maka Rasulullah SAW mendoakan mereka, mengangkat tangan doakan sampai 3 kali. Doakan mereka. Tapi tidak boleh. Berarti ada salam ketika masuk, kemudian di pekuburan atau kubur tertentu orang tua boleh didoakan. Doakan dengan tidak menghadap ke kubur, tapi menghadap ke kiblat. Hadap kiblat. Misalnya di kubur sini. Antum menghadapnya kemana? Dari sini atau dari sini atau dari situ? Dari sini ke sana, kiblat. Doakan. Boleh angkat tangan. Apa yang antum mau doakan kebaikan untuk orang tua? Ampunan dosa dan lain-lain. Di dalam hadis Arba'in ke-40, yakni yang saya tulis, suaranya begini. Bahwa tersebarnya bid'ah dan firqah-firqah sesat serta tampilnya para dai yang berada di pintu-pintu neraka Jahannam. Ya, ini di situ saya bawakan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang cukup panjang, yang menjelaskan bahawa akan tersebarnya bid'ah. Demikian juga kelompok-kelompok sesat, firqah-firqah yang intinya bahwa mereka telah jauh dari sunnah, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bermunculanlah bid'ah, karena bid'ah itu lawan dari sunnah. Bid'ah itu adalah hal yang baru di dalam agama, muhdats, yang orang masukkan ke dalam agama, mengatasnamakan agama, dan ia tentu menyerupai agama, dan orang yang mengerjakannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan mendapat pahala.
Itulah bid'ah. Ketika seseorang atau masyarakat kaum muslimin telah jauh atau telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita diwajibkan beragama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunat ya, sunnah. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Yang dimaksud adalah perjalanan kehidupan Nabi di dalam mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam secara menyeluruh, kafah. Maka kita harus masuk ke dalamnya, mengikutinya. Ketika kita atau masyarakat kaum muslimin jauh dari sunnah ini, maka kita akan masuk ke dalam bid'ah. Kalau kita membuat kelompok-kelompok tersendiri atas nama agama, dan kita menegakkan loyalitas dan berlepas diri al-wala wal bara atas nama kelompok itu, dan kita berta'assub, terjemahan bebasnya misalnya fanatik, maksud ta'assub asabiyah adalah membela kesalahan, kebatilan setelah kebenaran itu datang, atau menolak kebenaran yang datang kepadanya. Dia ta'assub, berpegang dengan kelompoknya, maka bermunculanlah firqah-firqah. Dan akan tampillah du'atun ala abwabi jahannam, para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Mereka ini, kata para ulama, terdiri dari firqah-firqah sesat seperti Khawarij dan Syiah dan Mu'tazilah dan seterusnya, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan din agama yang menyalahi jamaah perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Demikian ringkasannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ana bertanya keluar dari tema, bolehkah kita iri melihat pasangan suami istri yang sudah hijrah dan sang istri sudah berniqab, sedangkan pasangan ana belum berhijrah dan belum berniqab? Iri di sini termasuk dosa atau tidak? Barangkali yang dimaksud di sini ghibtah, berkeinginan seperti perbuatan orang lain tanpa membenci orang tersebut. Tapi di sini tidak dijelaskan bahwa pasangan dia belum berhijrah dan berniqab. Apa hijrah dari mana? Apakah pasangannya memang meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah? Ini tanggung jawab dia. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri dan keluargamu, ahlimu, istri dan anakmu dari api neraka. Tidak hijrah dari mana? Apakah istrinya tidak salat? Tidak jelas di sini. Karena hakikat hijrah adalah hakikat seorang muhajir, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dalam hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari, al-muhajir, hakikat muhajir, orang yang hijrah adalah yang hijrah pindah dari apa yang Allah larang. Adapun niqab maka tidak wajib. Kalau istri antum tidak berniqab, maka dia telah menunaikan kewajiban kalau dia telah berjilbab.
Karena cadar tidak wajib dalam Islam. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis dan asar para sahabat yang mewajibkannya. Seluruh dalil menjelaskan ketidakwajibannya berdasarkan ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan perbuatan sahabiyat. Istri Abu Bakar tidak berhijab, tidak bercadar, bukan hijab, hijab lain lagi. Karena berjilbab berarti sudah berhijab. Tidak setiap orang yang berhijab adalah berjilbab. Perempuan bisa saja berada di balik sini, dia tidak berjilbab, tapi maknanya dia berhijab. Tapi kalau dia telah berjilbab, dengan sendirinya dia berhijab. Salah kaprah. Ya. Istri Abu Bakar tidak bercadar, terbuka mukanya. Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka mukanya. Namun demikian, cadar itu ada dalam Islam. Dia bukan sesuatu yang di luar Islam. Tapi tidak wajib sebagian manusia berlebihan dalam bab ini. Atau karena kebangsaan, karena toleransi, karena hal-hal lain. Seperti dikatakan oleh sebagian ulama, maka mereka mewajibkan cadar, padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan asar dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang berbentuk wajib. Kalau mustahab, iya. Kalau ini yang dimaksud, istri antum telah berjilbab, maka dia telah memenuhi kewajiban Allah. Dia telah berhijrah dari tidak berjilbab kepada berjilbab. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mimpi kemudian menjadi kenyataan, apakah mimpi tersebut dari Allah atau dari syaitan? Mimpinya apa? Penanya nggak jelasin. Mimpinya mimpi apa antum? Mimpi antum dikejar-kejar anjing. Biasanya mimpi ciri-ciri mimpi syaitan, dari syaitan. Mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah, hal-hal yang baik, yang mengembirakan, yang menyenangkan, yang melapangkan dada. Kedua, mimpi dari syaitan. Di mimpinya kacau. Pernah seorang sahabat bermimpi palanya putus gelinding dan dia ngejar-ngejar kepalanya. Ini kacau. Bagaimana mungkin orang palanya putus, palanya gelinding, dia ngejar-ngejar? Dari mana dia tahu palanya di sana? Pernah kita baca Pernah kita baca di mana? Di Sahih Bukhari, di majelis Sahih Bukhari. Kan ini kacau mimpi. Ini ciri-ciri mimpi dari syaitan. Jangan dipermainkan, kata Nabi, jangan kamu dipermainkan syaitan. Yang kedua, menakutkan, serem. Itu ciri-cirinya. Kacau mimpinya. Gak bisa ditakbir. Ya, seperti putus palanya gelinding, lalu dia ngejar-ngejar kepalanya. Kata Nabi SAW, jangan kamu dipermainkan syaitan. Ini mimpi kacau. Ini mimpi jahil, syaitan buat permainan. Kedua, menakutkan, serem. Ini syaitan nakut-nakutin dia. Jangan ditakbir. Kalau mimpi baik boleh diberitahukan kepada orang yang kita suka. Jangan sembarang tanya orang untuk takbir mimpi atau lihat kitab bacaan takbirnya begini, akhirnya benar kejadian. Karena takbir mimpi ini termasuk hal yang sangat sulit dan hanya orang-orang alim dan orang-orang yang bertakwa. Alim dan dia takwa. Lihat mukjizat besar yang
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ahli dalam mentakbir mimpi. Karena takbir mimpi itu tidak bisa disesuaikan dengan keadaan. Ada kalanya dalam keadaan jaga tercela perbuatan itu, tapi dalam mimpi itu bagus. Saya ambil contoh. Laki-laki isbal itu tercela atau terpuji? Tercela atau terpuji? Tercela isbal dalam keadaan jaga. Tapi kalau antum mimpi isbal dalam mimpi pakaian antum ke bawah menggeser, itu bukan tercela tapi pujian. Terbalik. Tidak bisa orang mentakwil, waduh saya kok isbal di dalam mimpi, wah pasti nggak bagus ini. Salah, ini jahil. Jahil. Lihat mimpi Nabi. Ya, ini Nabi berikan ilmu sampai air keluar. Ada orang yang pakaiannya sampai di sini. Ada orang yang pakaiannya isbal betul. Yaitu Umar bin Khattab. Kata sahabat, apa takwilnya? Apa? Ilmu. Jadi hati-hati dalam takbir mimpi, karena ia berbeda dengan kenyataan pada sebagiannya. Dan orang harus alim tentang Al-Quran, dan Al-Quran menjelaskan sebagiannya. Yang ketiga, mimpi terbawa apa yang kita perbuat di waktu jaga, terbawa dalam mimpi. Bawa dalam mimpi. Begitu. Ya, itu kalau tidak dijelaskan mimpinya, jadi saya tidak bisa menjawab. Tapi secara umum saya jawab seperti itu. Mimpi ada dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua dari syaitan. Yang ketiga, sesuatu yang terjadi di waktu kita terjaga, terbawa ke dalam mimpi. Pertanyaan yang lain, Ustaz, apa jawaban yang tepat ketika seorang anak usia 4 tahun bertanya, kok Allah tidak kelihatan? Jawab, Allah zatnya tidak kelihatan di dunia ini. Karena Allah tidak memperlihatkan zatnya di dunia ini. Namun Allah nanti akan memperlihatkan dirinya, dan orang-orang yang beriman akan melihatnya di jannah, di akhirat nanti. Kalau kamu ingin melihat Allah, maka jadilah orang yang beriman, jadilah orang baik, orang yang bertakwa. Nanti tunggu saatnya. Ini bacakan ayat Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sekarang tidak terlihat, nanti akan terlihat. Akan kita melihatnya, akan orang-orang beriman melihatnya. Begitu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana cara taubat jika di masa jahil dahulu yang belum tahu ilmu din seperti ilmu yang disampaikan pada hari ini? Seseorang dahulunya pernah mendatangi dukun, kahin, menanyakan tentang masa depannya dan suka membaca ramalan
bintang yang ada di majalah dan tabloid ya Ustaz, jazakallah khairan. Taubat kepada Allah, taubat nasuha. Pertama, menyesal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, an-nadamu taubatun, penyesalan itu taubat. Yang kedua, segera meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangnya. Apalagi ini perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan dan kekufuran. Taubat, mohon ampun kepada Allah. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah Jalla Dzikruhu. Pertanyaan yang lain, sabda Rasulullah SAW ini, kasihanilah dirimu, sebab kamu tidak menyeru kepada yang tuli dan tidak kepada yang gaib. Akan tetapi kamu menyeru kepada Allah yang maha mendengar dan maha melihat lagi dekat. Jelaskan bagaimana, yakni apa maksud dari tidak kepada yang gaib, yakni kepada Allah. Allah gaib apa tidak? Allah subhanahu wa ta'ala dari satu sisi gaib karena tidak terlihat, tidak tampak zatnya di dunia ini. Paham? Itu yang gaib. Tapi dari sisi lain, gaib tidak. Tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita dengan firman-firmannya dalam Al-Quran, jelas menerangkan secara terperinci siapa dia. Paham itu? Secara ini tidak gaib. Dari ayat-ayat Allah Al-Quran dan ayat-ayat Allah yang dapat disaksikan di alam semesta ini dan pada diri kita. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitabnya, itu kitab Al-Fawaid, menjelaskan tentang ayat Allah ada dua. Ayat yang makru'ah, yang dibaca, ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan siapa dirinya di sini. Namanya, nama-namanya dan sifat-sifatnya jelas, tidak gaib. Siapa sebetulnya Allah itu? Dijelaskan oleh Allah. Mulai dari nama-namanya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Tidak tersembunyi. Ini ayat-ayat yang dibaca. Ada ayat-ayat yang masyhudah, yang disaksikan oleh manusia pada diri dan alam semesta ini. Ini ayat-ayat Allah. Dari sisi ini Allah Jalla Dzikruhu tidak gaib, tapi dari sisi zat Allah tidak terlihat, maka ia gaib. Tidak terlihat di dunia ini. Di dunia ini. Dan orang-orang yang beriman akan melihat Allah nanti di akhirat. Wajah Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jelas tidak bisa ditawil lagi bahwa muka-muka pada hari itu berseri, senang, gembira. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya dia menyeru. Maka kasihanilah dirimu, jangan menyeru secara berteriak-teriak seolah-olah Allah itu jauh, seolah-olah Allah itu gaib. Enggak, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah dekat. Mengapa kamu berzikir, berdoa dengan berteriak-teriak? Itu maknanya. Karena dari satu sisi Allah Tabaraka wa ta'ala tidak
gaib. Tips untuk menanamkan tauhid pada anak gimana gitu. Diberikan pengajaran. Anaknya usia berapa? Kalau usia telah tamyiz, kira-kira 6-7 tahun, dan tamyiz itu sudah bisa membedakan antara satu dengan yang lain, mana yang bahaya dan mana yang tidak. Maka diajarkan, ada kitab yang mudah misalnya, atau dibacakan sebagian ayat Al-Quran, atau diintisarikan. Banyak cara yang bisa ditempuh oleh orang tua, duduk bersama anaknya, memperkenalkan dan mengajarkan tauhidullah. Ada contoh dalam Al-Quran ketika Luqman mengajarkan anaknya tauhid. Ada contoh dari Nabi yang mulia tadi, sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengajarkan Abdullah bin Abbas. Dan orang tua akan belajar dari situ. Ketika dia memberikan pengajaran, misalnya anaknya tidak paham, maka dia punya pengalaman. Dengan cara ini barangkali bisa paham. Dan seterus dia coba. Tentunya dia telah mengetahui tauhid terlebih dahulu. Maka sangat mudah. Banyak sekali jalan. Anak-anak sifatnya ada suka melihat dan mendengar. Apalagi itu adalah ayah, bapak. Karena bapak merupakan kebanggaan anak. Alangkah gembiranya seorang anak itu, menurut tabiat anak, ketika dia duduk di hadapan ayahnya, belajar kepada ayahnya. Itu kebanggaan tersendiri, kenikmatan tersendiri bagi anak-anak. Oleh karena itu orang tua banyak melalaikan hal ini. Al-Quran telah memberikan contoh. Bagaimana Luqman mengajarkan, berdialog, mengajarkan anaknya tentang agama, tentang tauhidullah, tentang kesyirikan. Begitu juga kita. Ada waktu-waktu tertentu untuk kita duduk pada anak-anak kita, berbicara tentang agama. Tentu kitanya harus paham. Karena tidak boleh mengajarkan ilmu bagi orang yang tidak tahu. Antum harus duduk di majelis, belajar tauhid, membaca kitab-kitab akidah yang sahihah, membaca kitab-kitab tauhid yang dikarang ditulis oleh Ahlus Sunnah, dan antum paham. Kemudian dibacakan, diintisarikan, diringkas dengan bahasa bapak kepada anaknya. Mudah sekali. Dan itu merupakan kesenangan bagi anak. Dan kita melihat begitu gembiranya anak-anak dipanggil oleh ayahnya, duduk berbicara, diajarkan oleh ayahnya, dia duduk bersila, ayahnya sebagai gurunya, nikmat sekali. Mohon saran atau masukan Ustadz sekolah atau ma'had atau ponpes, pondok pesantren yang Ustadz rekomendasikan untuk anak-anak yang akan masuki jenjang SMP. Di sini barangkali, di sini ada pondok pesantren yang menyelenggarakan ta'lim ini, Sabilun Najah atau An-Najiyah, sama. Situ ada pendidikan untuk SMP, SMA.
Dan selebihnya banyak pondok pesantren di luar kota Bandung ini. Pertanyaan yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa hukumnya ketika mengumandangkan azan ketika kelahiran bayi dan ketika mayit di dalam kubur? Bid'ah. Tidak ada sunnahnya. Hadis yang menjelaskan mengazankan bayi atau anak yang baru lahir, hadisnya dhaif. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan di sanadnya ada seorang rawi yang buruk hafalannya. Yang menurut istilah di dalam ilmu hadis, rawi tersebut adalah dhaif riwayatnya. Kecuali ada yang menguatkannya. Adakah yang menguatkannya? Ada. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Sunni. Tetapi tidak bisa sebagai penguat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi tadi. Karena di sanadnya ada seorang rawi yang pendusta, pembohong. Ada lagi enggak hadis? Ada hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di kitabnya Syu'abul Iman, tapi hadisnya juga sangat lemah atau palsu. Hadis yang sangat lemah atau hadis palsu tidak bisa menjadi penguat bagi hadis yang dhaif. Maka hadis yang dhaif tetaplah di dalam kelemahannya. Oleh karena itu, mengazankan anak yang baru lahir tidak datang dari hadis yang sahih atau hasan, tapi berkisar di antara hadis yang lemah, sangat lemah dan palsu. Oleh karena itu amalan ini tidak ada. Lebih lagi mengazankan mayit di dalam kubur, ini lebih tidak berdalil lagi. Ya, sama sekali tidak ada dalilnya. Entah siapa yang memulainya ini. Nabi SAW sering mengubur mayit, demikian juga para sahabat, tapi tidak pernah mengazankan, apalagi qomat. Pertanyaan yang lain, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendidik istri agar taat kepada suami? Dan bagaimana caranya apabila istri tidak taat? Ikhwan, sebagai suami seharusnya tahu hak-hak suami dan hak-hak istri. Antum sebagai suami tahu tidak hak antum? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Jawabannya tahulah. Dari ayat Al-Quran, dari hadis, dibacakan kepada istri. Allah perintahkan untuk taat. Udah harus dilihat dulu sejauh mana tidak taatnya. Ciri-cirinya tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti perintah suami. Nah, ini tanda-tanda istri tidak taat. Selama perintah suami itu ma'ruf, baik. Kalau perintah suami itu maksiat, tentu tidak boleh ditaati. Dinasehati, diajarkan. Kan tadi ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu. Ahli di situ kan anak dan istri. Diberi pengajaran, diajarkan,
Karena suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena itu suami harus tahu hak-hak dia dan hak-hak istrinya. Dan dia tidak sekedar marah-marah, dia bacakan ayat Allah, dia bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ajarkan dengan lemah lembut, dengan cara yang baik dan seterusnya. Bolehkah pesantren untuk anak perempuan? Boleh. Dia mukim di situ, boleh. Khusus perempuan, boleh. Pertanyaan yang lain, alhamdulillah dakwah sunnah sekarang mudah diterima di masyarakat. Iya. Karena dakwah sunnah berjalan sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia. Dakwah sunnah itulah dakwah Islam. Dan Islam berjalan sesuai fitrah yang ada pada manusia. Karena itu apabila seseorang itu belajar, mendengar dengan ikhlas dan ingin mencari kebenaran yang selama ini dia bingung, bimbang, dan dia duduk di majelis sunnah, insya Allah Allah akan memberikan hidayah dan akan berjalan sesuai dengan fitrahnya dan dia terima. Kemudian, bagaimana metode pembinaan umat sekarang ini? Apakah diperbanyak ya ini? Tabligh akbar atau kajian rutin dengan ustadz setempat? Tentu kajian rutin dengan ustadz setempat. Seperti di Bandung ini. Ustadz setempat yang mengajarkannya, yang lebih tahu, lebih dekat bahasanya, lebih dekat karakternya, lebih tahu cara mengajarnya, lebih tahu cara kondisi masyarakatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan orang-orang luar. Ustadz setempatlah yang mengajarkan yang berhak. Diberi pendidikan dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Bukan meramai-ramaikan tabligh akbar, panggil sana, panggil sini ustadznya. Tapi ustadz yang ada di Bandung ini yang memberikan pengajaran, dia mengajarkan, mentarbiyah dan mentasfiyah, membacakan kitab-kitab para ulama. Ini metodenya. Ya. Nah, ini sebetulnya ada pembicaraan panjang. Bagaimana mengatur waktu agar antara mencari nafkah dan mendidik keluarga? Bisa, mudah. Antum mengatur waktu untuk kerja bisa. Masa mengatur waktu untuk keluarga tidak bisa? Mudah. Harus ada waktu. Mencari nafkah, kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu suami pemimpin atas kaum wanita. Disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki dari kaum wanita. Dan disebabkan mereka memberi nafkah. Wajib. Mendidik keluarga juga wajib. Kan setiap hari dia berada bersama keluarga. Atau paling tidak terbanyak bersama keluarga. Siapa yang memiliki porsi terbesar dalam mendidik anak? Apakah seorang ibu atau seorang bapak? Bapak, kan perintahnya bapak. Bapak memerintahkan ibu, istri.
Hadisnya yang tadi saya bacakan, kullukum ra'in wa mas'ulun ar ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Semua kamu pemimpin dan semua kamu nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar ra'iyatihi. Imam itu pemimpin, yakni pada rakyatnya, dan nanti dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar ra'iyatihi. Dan suami itu pemimpin di rumah tangganya. Seorang bapak, seorang suami itu ra'in, pemimpin pada ahlinya, keluarganya, anak dan istrinya. Dan nanti dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu, ini ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun ar ra'iyatiha. Wal mar'atu, istri, ra'iyatun fi baiti zawjiha, pemimpin di rumah suaminya, wa waladihi, dan anak-anak suaminya. Berarti yang mengurus rumah tangga, karena laki-laki, suami kan berada di luar, dia mencari nafkah. Porsi terbesar ada pada bapak. Dia membagi tugas, istrinya ada di rumah, dia perintahkan istrinya. Karena itu kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ingat-ingat ini ibu-ibu, ingat-ingat. Ibu-ibu adalah pemimpin di rumah tangga suami, bertanggung jawab penuh dan terhadap anak-anak suami. Dikatakan anak-anak suami, padahal anak-anak dia juga. Kenapa? Karena tanggung jawab yang demikian besar. Dia tidak boleh berbuat sesuatu kecuali dia musyawarahkan kepada suaminya tentang anak-anaknya. Suami yang punya perintah harus begini. Dia katakan, perintahkan istrinya, ajarkan anak-anak baca Quran. Misalnya. Ajarkan anak-anak ini, ajarkan ini. Nanti suami melihat, gimana sejauh mana. Karena dia pemimpin ini. Pemimpin besar, suami. Wakil dari suami, istri. Karena istri berada di rumah. Demikian indahnya rumah tangga dalam Islam itu. Nah, kalau sama-sama keluar, anaknya sama siapa? Pinter antum jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menyadarkan anak agar mudah bangun untuk sholat subuh? Mudah, dibangunin terus. Bangunin tiap suruh, bangunin, nak bangun dari situ terus. Sabar. Wastabir 'alaiha, kata Allah tadi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, anak dan istrimu untuk sholat, dan bersabarlah dalam menjalani perintah itu. Sabar terus. Ambil air percikin, kalau bangunin, dibangunin benar-benar, digendong, dibangunin. Iya kan? Anak bangun, gendong. Terus diajarkan terus, sehingga dia terbiasa. Ya, dia terbiasa dan dijelaskan tentang keutamaan dan terus wastabir 'alaiha. Beragam anak, dan yang paling tahu tentang anak antum bukan saya. Saya paling tahu tentang anak saya. Begini, anak saya begini, kan masing-masing keluarga. Ada anak-anak orang Sunda, begini karakternya. Ada anak-anak orang ini. Anak-anak saya anak-anak orang Arab, karakternya begini. Begitu, masing-masing punya sifat. Dan setiap bapak pasti tahu. Kalau bapak tidak tahu, bapak apa namanya itu? Bodoh. Gak boleh bapak tidak tahu sifat-sifat anaknya. Saya tahu, namanya bapak. Kan anak dia.
Antum lebih tahu tentang anak-anak antum, sebagaimana saya lebih tahu tentang anak-anak saya. Nah, anak-anak Arab Pak punya karakter tersendiri. Gitu. Nah, begitu. Namun bapak pasti mempunyai 1000 cara untuk mengajarkan anaknya. Mudah. Dan disitulah nikmatnya jadi bapak. Nikmat tidak? Nikmat. Luar biasa. Dan untuk itu insya Allah, Allah memberikan pahala kepada bapak-bapak itu. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Sabar. Kita sebagai bapak pada suami, tahu sendiri istri kan perempuan bengkok. Kita perintahkan juga istri, kita perintahkan juga anak. Sabar, semangat, jangan putus asa. Tidak ada istirahat kecuali setelah mati. Ya, banyak cara, banyak cara. Bagaimana cara ketika menghadapi guru yang zalim? Luar biasa nih. Zalim, apa zalimnya? Ya. Karena bagaimanapun juga guru adalah orang tua ketika di sekolah. Guru, kata ulama, adalah orang tua. Karena itu guru harus bersikap seperti bapak. Dia tidak hanya mengajar, tapi juga dia pendidik, pencurah kasih sayang. Ya. Maka tidak boleh zalim, tidak boleh kasar terhadap anak, sebagaimana bapak tidak boleh kasar terhadap anak. Saya seorang ibu, insya Allah anak saya akan masuk, yakni mahat. Bagaimana caranya kalau hati saya tidak berat untuk melepaskan anak saya yang akan pesantren? Berarti masih apa nih? Masih berat kan? Masih berat ya jangan. Masih berat jangan. Ibu masih berat. Memasukkan ke pesantren bukan satu kewajiban. Mendidik anak wajib. Kalau ibu ayah masih berat, jangan. Sampai enggak berat. Ya. Ada sebagian orang tua yang tidak bisa berpisah dengan anaknya. Ustadz, anak saya usia 5 tahun, ikhwan, yakni laki-laki. Semua kaum muslimin laki-laki ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwan. Ikhwan bukan hanya yang ikut sunnah saja, enggak. Semua kaum muslimin ikhwan. Anak saya usia 5 tahun. Berarti mau mendekati tamyiz. Ia hanya mau menurut dengan cara dibentak. Nada tinggi dan sentilan. Saat di muka umum ia sering melakukan hal-hal yang memancing kemarahan saya. Seolah disengaja. Saya mendidiknya sendirian. Oh, dia sendiri, tanpa suami. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Tentu kalau anak itu terbiasa, barangkali terbiasa dibentak, nanti dia jadi kebal. Karena itu Nabi SAW tidak pernah memerintahkan memukul anak. Kecuali sekali, satu. Usia 10 tahun meninggalkan salat, pukul. Karena kenapa? Dikhawatirkan anak ini terbiasa. Tidak mau mengerjakan sesuatu kecuali kalau dipukul. Maka cara seperti ini harus dirubah. Diusahakan, dilatih. Bagaimana agar ibu atau bapak tidak sampai memukul?
dengan kata-kata yang itu pertama. Kedua, bentak. Nabi SAW tidak pernah memarah-marahi, membentak-bentak anak-anak, enggak. Karena itu akan mempengaruhi kejiwaannya dan berbahaya untuk pertumbuhan anak. Kita lihat tadi contohnya bentaknya kecil, ringan, tidak seperti bentakan terhadap orang-orang dewasa. Nah, ini harus kita latih, kita robah. Biar bagaimana harus kita usahakan. Apalagi ibu penumpah kasih sayang yang dalam kepada anak. Ya, ini nggak diterangkan kemana ayahnya. Kalau ayahnya masih hidup, meninggal, maka ayahnya disuruh lihat anaknya. Bisa jadi karena tidak ada ayahnya. Ayahnya meninggalkan dia. Kalau mati ya qadar Allah. Kalau masih hidup ayahnya, maka ayahnya harus penuh perhatian. Ya, tentu akan terjadi ketimpangan. Apalagi sudah kejadian seperti ini. Maka ini ibu yang bertanya harus merubah keadaannya. Supaya anaknya tidak terbiasa nanti. Ya. Tapi biasa anak-anak itu bandel, kadang-kadang biasa anak-anak. Kita kan mengalami masa kecil gak? Masa kecil. Bandel gak antum? Bandel. Kenakalan anak-anak, lihat. Anak-anak. Kenakalan anak-anak. Selama itu wajar, itu berjalan sesuai dengan tabiat dia. Dan itu ujian. Ujian Bapak. Pernah dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, sahih. Nabi SAW sedang khutbah. Hasan Hussein main di bawah mimbar. Sampai jungkir balik. Dan Nabi SAW turun dulu dari memutuskan khutbahnya dan turun dari mimbar dan mengucapkan sadaqallah, benarlah Allah. Bukan setiap baca Quran lalu baca sadaqallahul azim, enggak. Benarlah Allah. yakni Allah mengatakan apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kamu adalah ujian. Ya lihat, main-main itu Hasan Hussein, itu anak-anak namanya. Itulah gambar anak-anak. So, kalau anak-anak itu diam saja nggak gerak nggak apa, curiga nggak kita? Tidak, sakit jangan-jangan anak. Itu anak-anak. Barangkali dia ingin diperhatikan, anak-anak berjalan seperti itu. Dan Nabi SAW mengalaminya. Bismillah Ustadz, berikanlah trik-trik agar saya bisa mendekati dan menyentuh anak-anak yang secara terus-menerus berkumpul-kumpul di pinggir jalan. Setiap menjelang maghrib sampai dengan larut malam. Betul kata Ustadz, sepertinya hati mereka sudah mati dan ini menjadi kewajiban kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ini kelihatannya sedang mempengaruhi anak-anak kita. Duduk-duduk di pinggir jalan, ingin jadi anak jalanan. Begitu ramai sekarang. Bukan hanya di kota sini, di Jakarta, di mana saja. Anak-anak itu. Dan ini adalah penyakit menular. Yang menulari pemuda-pemuda, remaja-remaja Muslim. Mereka berkumpul-kumpul,
laki perempuan menghabiskan waktu lewat waktu maghrib, tidak sholat sampai datang isya, sampai datang subuh. Habis subuh mereka pulang tidur. Dan ini berbahaya. Perlu diberi pendidikan agama, diajak merekanya. Dan ini tentu penyebab orang-orang tua tidak mendidik mereka. Sepanjang pengalaman saya, yang saya tahu, rata-rata atau sebagian besarnya, kalau tidak mau dikatakan semuanya, anak-anak yang seperti itu tidak mendapat pendidikan agama di rumahnya. Orang tuanya, bapaknya, kakeknya membiarkan anak itu tumbuh seperti kumpulan haiwan. Tidak ada yang memberikan pendidikan agama kepada mereka, sehingga mereka tidak takut dosa. Lupa mereka itu, dan hati mereka mati. Coba antum lihat, hampir rata-rata anak-anak yang berkeliaran di jalan, maksiat dan lain sebagainya, meninggalkan sholat, dia rata-rata tidak diberikan pendidikan agama. Ada yang satu keluarga sama sekali tidak taat, sama sekali tidak sholat. Anaknya jadi seperti itu. Pak Ustadz, apakah ada kaitan antara bencana, musibah dengan kegiatan pariwisata yang masih membiarkan maksiat merajalela? Ya. Dan apakah dalam Islam mengenal konsep pariwisata Islami? Pariwisata maknanya seseorang bergembira, melepaskan lelah sejenak dari pekerjaannya. Ini masalah dunia. Tidak ada larangan di dalam Islam. Boleh, mubah. Selama tidak menjurus kepada yang haram. Misalnya di pantai, perempuan buka-bukaan, hanya pakai celana dalam dan BH. Ini maksiat besar. Yang menguasainya, pemerintah yang menguasainya harus takut kepada Allah. Melarang, tidak boleh. Apalagi kalau demi pariwisata untuk para turis menarik, lalu diadakan penyembelihan dan dibuang ke laut. Ini syirik besar. Bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, seandainya dia atau mereka tahu. Maka pariwisata harus dijaga dari perkara-perkara yang menyalahi agama. Agama, bahkan semua agama melarang, terutama Islam. Dan masyarakat di sini masyarakat kaum muslimin. Pariwisata hal yang mubah. Selama tidak bertabrakan, berlawanan dengan ajaran Islam, kesyirikan, maksiat, kebebasan seksual. Ini
maksiat, harus dijaga. Tempat yang indah ini dinodai dengan berbagai macam maksiat. Keindahan tempat ini siapa yang buat? Allah. Allah, antum di tempat ini indah sekali. Pantainya indah, menyejukkan ya di mata memandang untuk istirahat, melepaskan lelah, gunungnya, udaranya, semuanya adalah nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kita menodainya, mengotorinya dengan berbagai macam maksiat? Para tokoh agama harus memberi ingat kepada pemerintah. Ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Kalau tidak, maka tenggelam bersama kita. Nabi SAW pernah membuat tamsil. Sebuah kapal yang penghuninya ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah kalau mau ngambil air ke atas dulu. Lalu mereka berpikir pendek. Lebih bagus kita bolongi saja perahu ini. Kalau yang di atas tidak mencegah, tenggelam semua tidak? Tenggelam semuanya. Maka ketika Allah menurunkan musibah, dia merata. Kepada orang-orang yang baik pun terkena. Kenapa? Karena kita tidak mencegahnya. Ini negeri indah sekali. Untuk jalan-jalan, enak. Tapi ternodai oleh hal-hal yang sangat melanggar agama. Karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu harus kembali kepada Islam. Sehingga bisa mengajarkan anak cucu. Mengajarkan tauhid. Maka pendidikan agama harus digalakkan. Dakwah harus digalakkan. Jangan sampai anak cucu kita nanti menjadi hamba-hamba maksiat. Hanya untuk turis-turis saja. Ya, jadi kaitannya jelas ada. Berkait satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang lain. Apakah benar, Pak Ustadz, apakah benar salah satu ciri-ciri terjadinya kiamat adalah banyaknya terjadi gempa bumi? Iya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, hadisnya panjang sekali. Tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya akan bermunculan para dajjal, para pembohong besar atas nama agama. Semuanya mengaku dirinya Rasul. Di antaranya lagi adalah terjadi gempa yang terus menerus terjadi di sini. Baru beberapa hari kemarin terjadi di Palu. Kita harus memperbaiki diri kita. Tidak dapat tidak. Pak Ustadz, apakah ganjaran bagi orang-orang yang melakukan transaksi riba? Dosanya besar. Dosa riba adalah dosa besar. Pelaku riba terlaknat.
Orang yang melakukan riba berarti dia akan diperangi oleh Allah. Karena dalam Islam tidak mengenal riba. Yang dia kenal dalam Islam adalah sosial, membantu, mempiutangkan, meminjamkan uang kepada orang, murni sosial membantu. Tidak ada misalnya kita pinjam kepada seseorang lalu ada bunganya, itu riba. Maka praktek riba pun harus hilang. Jangan mempraktekkan sistem riba ini. Riba ini cabangnya banyak sekali. Ada yang sebagiannya kita tahu, ada yang sebagiannya kita tidak tahu. Karena ini merusak kehidupan kaum muslimin. Karena riba itu bersifat kejam sekali. Orang yang meribakan itu jiwanya kejam sekali. Yang ada dalam Islam, zakat. Salah satu sistem perekonomian Islam terbesar. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Sedekah sunat. Kalau sedekah wajib itu zakat. Ada sedekah sunat. Membantu masyarakat, memberi makan orang, dan lain sebagainya. Itu Islam. Riba adalah orang-orang jahiliyah. Apa perbedaan antara akidah dengan manhaj? Akidah itu keyakinan-keyakinan yang kita yakini, yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Manhaj itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, artinya cara kita beragama. Bagaimana cara kita beragama? Kita harus cara beragama yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian didakwakan, disebarkan oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an. Ada penjelasan yang luas. Bagaimana kiat-kiat dalam mempertahankan hidayah? Yani agar kita tetap istiqamah di dalam hidayah itu. Dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Tidak boleh lepas ilmu. Karena dalam Islam berilmu dulu kemudian beramal. Jangan beramal tanpa ilmu. Hidayah taufik yang dimaksud di sini tentunya adalah hidayah ilmu dan amal. Maka ilmu dan amal tidak boleh luput dari kita. Pertanyaan yang lain, satu orang satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengertian sombong yang sebenarnya? Nabi SAW telah memberikan penjelasannya, telah menjawabnya, bahwa hakikat sombong itu adalah pertama menolak kebenaran. Ini kebenaran ditolak. Ini yang saudara lakukan syirik, menyalahi tauhid, bukan ajaran Islam. Ini dia. Diterangkan dengan benar, lalu dia menolaknya. Tidak, saya ikuti nenek moyang saya. Saya ikuti bapak-bapak saya. Ini sombong. Batarul haq. Al-kibru batarul haq. Al-kibru batarul haq. Al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran pertama. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Menghina manusia. Sombong.
Orang merendahkan manusia. Saya yang paling hebat. Saya yang ini. Saya. Semuanya ananiyah. Ana. Saya. Kamu ini. Kamu kecil. Gomtun nas. Ini hakikat sombong. Apa yang Allah telah takdirkan untuk kita, maka tidak akan bisa luput dari kita. Sahih, karena sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Pertanyaannya, kata penanya, apakah doa itu bisa merubah takdir Allah? Jawabnya bisa. Karena berdoanya kepada siapa? Pada Allah. Bukan kepada jin. Yang menetapkan takdir siapa? Allah. Allah sanggup tidak merubahnya? Sanggup. Minta kepada Allah. Kan Rasulullah SAW berdoa, berta'awudz dari beberapa perkara. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kerasnya ujian ini, dari kesulitan, dan dari buruknya takdir. Takdir ada yang baik, ada yang buruk. Doa dapat merubah takdir. Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu. Allah ijabahkan panjang umurnya. Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik, pembantunya. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Harta sudah ditakdirkan belum? Sudah. Tapi Nabi SAW berdoa, ya Allah banyakkanlah harta dia Anas ini. Maka jadilah Anas orang terkaya di kalangan kaum Ansor. Tanahnya mungkin berhektar-hektar perkebunannya. Wa waladahu, banyakkanlah anaknya. Puluhan, 100 lebih. Bukan dari satu orang istri. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkati apa yang kau telah berikan kepadanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, dikeluarkan Imam Bukhari lain, di kitabnya yang lain. Kalau tadi di kitab sahihnya, ini di kitabnya Adabul Mufrad, jelas lafaznya, Allahumma atil hayatahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Umur sudah ditakdirkan belum? Lalu kenapa Nabi SAW berdoa panjangkanlah umurnya, kalau tidak bisa berubah? Apa artinya doa Nabi? Ada yang mengatakan mentakwil, oh itu berkah. Tidak tepat, itu takwil. Menyalahi bahasa Nabi SAW. Allahumma atil hayatahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Maka jadilah Anas bin Malik umurnya tahu berapa? 1 abad. Kurang 1 tahun. 99 tahun. Doa. Bapak Ibu doa. Rabbi, hindari musibah, bala dari kami. Berkahilah negeri kami dan seterusnya. Bisa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 2 takdir, ketentuan 2 takdir. Takdir yang asal, misalnya seorang umurnya ditakdirkan 70 tahun. Tetapi kalau dia banyak berdoa atau didoakan orang panjang umurnya, maka bisa mencapai 80-90. Seorang rezekinya sekian, tapi kalau dia sering berbuat kebaikan kepada Allah orang atau sering silaturahim, maka rezekinya tambah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Bukhari,
Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, ingat itu, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah ia menghubungi kekeluargaan. Pentingnya hubungan keluarga itu. Namun saya tidak akan bahas itu, saya bahas pertanyaan ini. Bisa doa dengan doa, tadi doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Min jahdil bala. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari kerasnya ujian. Ujian yang menimpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sangat berat. Ratusan orang meninggal. Entah berapa ratus dan mungkin ribuan rumah dan lain sebagainya. Ini jahdul bala. Wa darakis syaqa. Wa su'il qada. Ya Allah, aku berlindung pada su'ul qada. Dari buruknya takdir. Mohon kepada Allah. Doa bisa karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bilang bisa? Nabi. Dalam sebagian hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Doa. Karena hamba itu berdoa kepada Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan minta-minta kepada jin dan syaitan. Jangan mau dirayu oleh perantara jin dan syaitan, yaitu para dukun. Jangan mempersembahkan sesuatu ke gunung, ke mana saja, ke pantai. Ini adalah kesyirikan yang besar dan ini kekufuran yang nyata. Kebanyakan kita tidak tahu. Minta kepada Allah, Allah ijabahkan, Allah janji. Ya Allah, Engkau berfirman dalam kitab-Mu akan mengijabahkan setiap orang yang berdoa kepadamu. Ijabahkanlah doa kami. Allah berfirman, Bapak Ibu tahu tempat ini di dalam Al-Quran. Bapak Ibu baca Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Rabb kamu, Allah kita berfirman, ud'uni. Lihat Allah perintahkan kita, doa kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku ijabahkan kamu. Salahnya sebagian dari kita meminta-minta kepada selain Allah. Syirik ini paling berbahaya dalam kehidupan kita, orang per orang dan masyarakat. Karena Allah pencipta langit dan bumi, pencipta kita, pencipta alam semesta. Rabbus samawati wal ard, Rabbul arshil karim, murka. Lebih afdal mana kita berzikir dengan suara yang keluar ataukah suara yang pelansir? Berzikirlah, berdoalah dengan suara lirih. Sir, karena hukum asal berzikir dan berdoa pelan. Merendahkan diri kepada Allah. Perhatikan firman Allah. Wadhkur rabbaka tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asal. Wadhkur rabbak, sebutlah Rabbmu, berzikirlah kepada Allah. Dengan apa? Tadarru', merendahkan diri pada Allah. Wa khifatan, penuh rasa takut.
wa dunal jahri minal qaul, bukan dengan suara yang keras jar. Di waktu pagi dan petang, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai. Saudara ingat doa Nabi Zakaria lirih berdoa kepada Allah, minta agar Allah memberikan kepadanya anak. Berdoa, berzikir kepada Allah dengan penuh ketundukan dan rasa takut. Tidak dengan berteriak-teriak kencang-kencang. Jika ada orang yang rajin ibadah tapi rajin juga perdukunan, ini bagaimana? Rajin ibadah, rajin juga perdukunan. Padahal ibadah itu berlawanan dengan perdukunan. Bapak Ibu tahu apa itu perdukunan? Ada yang tahu nggak? Apa? Perdukunan dalam bahasa Arab bukan dukun beranak ya Pak ya. Bukan dukun pijit ya. Ada dukun macam-macam di kaum kita bahasanya. Dukun urut, tukang urut, dukun beranak, seperti bidan, tapi bukan bidan. Ada dukun kahin atau arraf. Kahin mereka yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Orang-orang datang kepadanya bertanya, bagaimana nih jabatan saya dipilih lagi apa enggak? Bagaimana nih kedudukan saya di kantor? Bagaimana tuh perdagangan saya, bisnis saya, percintaan, pernikahan, perkawinan saya, jodoh dan apa yang terjadi? Ini kahin. Karena jin sebelum diutusnya Rasulullah SAW, langit masih terbuka, belum ditutup oleh para malaikat penjaga. Jin pencuri pendengaran di alam sana. Maka setelah diutusnya Rasulullah SAW, mereka dilempar dengan semburan api. Kadang-kadang mereka mencuri pendengaran dan sudah dicampur dengan kalimat dusta dan dipatukkan seperti ayam mematuk kepada anak buah mereka yang namanya dukun. Dibisikkan. Itu berita dari jin. Minta bantuan kepada jin. Syirik. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat mengenai kahin. Yang kalau kita terjemahkan bebas, dukun. Atau peramal. Kata Nabi SAW, laisu bisyai'in. Perhatikan sabda Nabi. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Laisu bisyai'in. Kalimat laisu menafikan tidak ada apa-apanya, sedikit pun juga. Maknanya segala yang mereka katakan batil, dusta, tidak boleh dipegang. Laisu bisyai'in. Laisu bisyai'in. Kemudian sahabat tanya lagi. Mereka bercerita, kadang-kadang kok terjadi benar. Nabi SAW menjelaskan bahwa itu adalah kalimat yang hak yang dicuri oleh jin. Dan dipatukkan ke telinga para kahin. Dan telah dicampur dengan kalimat 100 kalimat dusta. Jadi saya kira ini belum tahu. Harus diberitahukan bagi mereka yang tahu. Karena ibadahnya nanti tertolak sejauh mana dia menghubungi pedukunan itu. Karena barang siapa yang percaya sama itu, salatnya 40 malam tidak diterima, yakni tidak diberi pahala. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam
Muslim.